You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. And they say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker. Everybody say, waymaker, miracle worker. Anybody know he's a waymaker tonight? He's a miracle worker. Waymaker. Salam, selamat pagi jemaat Every Nation dimanapun Anda berada. Saya percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa bersama kita. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul God Still Walking. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat ke-8. Mari kita membacanya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara yang nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis.
Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Daud adalah seseorang yang diurapi Tuhan, seseorang yang betul-betul menyukakan hati Tuhan. Daud betul-betul percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dalam situasi apapun. Dari sejak dia menjadi gembala kambing domba, waktu dia mengalahkan Goliat, bahkan dia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh dari bangsa Israel, dia begitu merasakan pertolongan Tuhan. Tapi dalam situasi kali ini ada situasi yang berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya. Situasi yang begitu ironis. Ketika dia pulang dari medan pertempuran dan mendapati kotanya telah habis terbakar oleh orang Amalek. Harta bendanya dijarah, orang tua, perempuan, dan anak-anak semuanya ditawan. Dalam situasi seperti ini membuat Daud kebingungan, karena apa yang dialami di medan pertempuran berbeda dengan apa yang dialami saat dia kembali dengan keluarganya. Jadi katakan di sini, orang-orang yang gagah perkasa ini, tentara-tentara ini melihat situasi ini, mereka menangis dengan suara yang nyaring. Dikatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk menangis. Ini membuktikan bahwa situasi ini betul-betul ada pukulan yang berat buat mereka, yang tidak mereka alami sebelumnya. Bahkan situasi yang membuat mereka betul-betul berduka, sehingga mereka menangis dengan suara yang nyaring. Bagi Daud, ini situasi yang sulit, karena tidak hanya dia mengalami duka yang mendalam, mengalami pukulan yang begitu berat, nyawanya terancam karena dia mendengar orang-orang yang bersama dengan dia ini hendak melempari dia dengan batu. Mereka menganggap Daud gagal untuk memberikan perlindungan kepada orang tua dan anak-anak saat mereka pergi untuk berperang. Dalam situasi seperti ini, Daud punya alasan yang kuat untuk mengeluh, untuk komplain sama Tuhan, untuk menyalahkan dirinya sendiri, untuk menyalahkan situasi. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dikatakan di ayat 6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Kemudian dia mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan dengan langsung apa yang harus diperbuat dalam situasi seperti ini. Dan akhirnya Tuhan berikan dia petunjuk untuk dia mengejar, menyusul orang Amalek itu untuk mengambil kembali rampasan yang dilakukan oleh orang Amalek. Dan akhirnya tidak ada satupun yang hilang dari apa yang telah dijarah oleh orang Amalek. Semuanya kembali seperti semula. Luar biasa penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita punya pilihan seperti Daud? Di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang terjepit, dia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita belajar bahwa Daud percaya bahwa Tuhan itu setia. Masalah yang datang bukan berarti Tuhan lalai, bukan berarti Tuhan tidur, bukan berarti Tuhan marah, tetapi masalah Tuhan izinkan terjadi untuk menguatkan kepercayaan Daud, untuk menguatkan kepercayaan saudara dan saya bahwa Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak melihat Dia bekerja, sekalipun kita tidak merasakan Tuhan bekerja, Dia Tuhan yang akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu setia. Setia artinya di dalam situasi apapun Dia ada bersama kita. Dan Dia tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu merancangkan yang terbaik bagi saudara dan saya.
Kita berada dalam situasi hari ini, situasi yang mengkhawatirkan kita semua, menakutkan bagi kita semua, menakutkan bagi orang-orang tua, membuat gelisah bagi anak-anak muda. Situasi yang tidak menentu, tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan situasi ini akan berlalu. Tetapi kita juga bisa melihat ada kebaikan Tuhan dalam situasi seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang jemaat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mau menyumbangkan alat pelindung diri buat tenaga medis yang ada di NTT. Waktu saya cek, ternyata pengirimnya dari Padang. Cukup surprise buat saya, tempat yang cukup jauh dari NTT, tapi orang ini tergerak hatinya untuk menolong tenaga medis yang ada di NTT. Dan saya percaya itu karena Tuhan yang menggerakkan hati orang tersebut. Dan waktu ada himbauan pemerintah untuk kita stay at home, ada banyak waktu antara keluarga, orang tua dengan anak, suami istri, waktu yang berkualitas di rumah. Dan saya percaya ada waktu-waktu yang berkualitas ini yang akan memulihkan keluarga-keluarga yang mungkin selama ini anak-anaknya mendapatkan sisa waktu dari orang tua, karena orang tua sibuk bekerja, sibuk melayani mungkin, sehingga hanya tersisa waktu dengan mereka. Hari ini mereka bisa bersama dengan orang tua, bisa bersama dengan keluarga yang lain, punya waktu yang berkualitas. Dan saya percaya Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini Tuhan turut bekerja, God still working untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saya dan saudara. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan akan selalu bekerja, sekalipun kita tidak melihatnya, sekalipun kita tidak merasakannya. Kita bisa melihat Bapak Ibu, kita mendengar bagaimana ada perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini juga turut membantu pemerintah. Mereka menyisihkan keuangan mereka, mereka lakukan apa yang mereka bisa tolong pemerintah untuk mengatasi situasi seperti ini. Yang mungkin sebelumnya mereka hanya fokus bagaimana mengembangkan usaha mereka, memperlebar kapasitas mereka, memperlebar jejaring mereka. Dan saya percaya itu karena Tuhan yang bekerja dan membuat mereka jadi peduli dengan sesama. Bapak Ibu, kita biasa selama ini beribadah di gereja, tapi ada himbauan untuk kita beribadah di rumah. Kita melihat bahwa bapak-bapak mengambil peran menjadi imam buat keluarganya, beribadah bersama, berdoa bersama. Dan ini kebenaran. Tuhan sedang menguatkan iman jemaatnya. Suatu saat Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, dan mereka bertanya kepada Yesus bagaimana caranya mereka bisa sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, mungkin situasi saat ini membuat setiap jalan tertutup. Kita mau bekerja sepertinya susah untuk memperoleh pekerjaan. Keadaan ekonomi semakin hari semakin memburuk. Orang memprediksi bahkan situasi ini akan membuat banyak perusahaan-perusahaan yang akan kolaps. Banyak orang akan di-PHK. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Wabah penyakit akan terus meningkat. Tapi Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lihatlah kepada Yesus. Mungkin apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, apa yang kita rasakan sepertinya sulit. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia mengatakan dialah jalan. Jalan yang akan membawa kita pada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menghidupkan kita. Dan bahkan di masa-masa yang sulit ini, kita tidak hanya bisa hidup, kita bisa menjadi berkat juga bagi sesama. Mari kita puji Dia di setiap langkah kita. Mari kita sembah Dia di setiap waktu. Mari kita tetap bersukacita senantiasa dan akui Dia dalam setiap laku kita. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami bersyukur buat Engkau Allah yang setia. Engkau yang ada di setiap waktu kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang peduli dengan kami. Engkau akan menolong kami pada saat kami mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan. Engkau tidak pernah tertidur. Engkau tidak pernah terlelap, Tuhan. Engkau Allah tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang selalu bekerja. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Setiap kami yang berharap kepada Engkau, Tuhan.
Kami percaya dalam situasi ini Engkau akan membuat iman kami semakin kuat. Kami akan hidup dan kami akan bertindak menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.